Oleh sebab itu maka kebahagiaan bukanlah di ujung lidah, di tepi bibir. Kebahagiaan adalah manakala Nabi Muhammad SAW dalam keadaan susah hati, meninggalkan anak istri di rumah, dia akan pergi jauh 8 hari 8 malam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan dia tidak boleh terus saja pergi sebab musuh sekeliling akan membunuh dia. Maka dia pun pergi ke atas Jabal Sur. Tempat Nabi bersembunyi itu Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur. Tak bahagia, takut, musuh keliling pinggang, nyawa terancam, harta benda keluarga tinggal, risau, susah hati. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ma'ana, la tahzan. Jangan risau, jangan susah hati, jangan gundah, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Apa maknanya? Kebahagiaan hakiki hanya akan didapat kalau kita merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna doa-doa kita selama ini. Bila kita nak makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bila kita nak pergi, kita baca doa, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Bila kita melihat rupa kita di cermin, kita baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Bila kita, semua doa-doa ini sebenarnya untuk apa? Untuk merasakan kita bersama dengan Allah. Kalau ada orang masa dia senang hati, dia kata alhamdulillah. Masa dia banyak duit, dia cakap alhamdulillah. Masa dia ada jawatan tinggi, dia katakan alhamdulillah. Biasa. Tapi ada orang yang pada saat senang dan susah pun mampu berkata alhamdulillah, kerana Allah yang bersama dia saat senang, Allah juga yang bersama dia saat susah. Allah yang bersama dia saat bersendirian, Allah juga yang bersama dia saat dalam keramaian. Maka kebahagiaan hakiki adalah orang yang mampu merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita ni supaya nak selalu bersama, merasa bersama dengan Allah? Itulah maka kita diajarkan bangun pagi, jaga dari tidur, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tutup mata pun tetap mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Melihat wajah di cermin pun mengingat Allah. Allahumma. Awak kalau melihat wajah di cermin, awak apa kata? Allahumma kama hassanta khalqi. Itulah bacaan melihat wajah di cermin. Ada juga setengah orang dia tengok wajah dia di cermin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sampai pada level iman tinggi semacam Abu Bakar Siddiq itu pun rupanya ada juga rasa takut, rasa cemas dia. Abu Bakar Siddiq apa dia katakan? Saya takut ya Rasulullah, saya khawatir wahai Rasulullah. Padahal dia sudah belajar kepada Rasulullah 13 tahun. 13 tahun belajar iman kepada Rasulullah, 13 tahun mendalami tauhid kepada Rasulullah, tetap juga ada rasa takut. Apalagi kita baru tazkirah 13 minit. Takkan terus saja bahagia. Mengaji ini bukan macam kata orang-orang tua dulu, ambil kunyit, dia bagi kapur sirih, dari kuning berubah langsung. Tidak macam itu. Dia ada proses, ada belajar. Makanya apapun bicara ilmu, siapapun ustaz yang datang, ikut. Ada kajian di surau, ikut. Ada tazkirah, ikut. Kodi, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit, diampuni Allah. Kenapalah saya ni ustaz, bila ikut tazkirah datang mengantuk? Memanglah itu kerja setan. Itu jangan marah. Itu memang sudah standar operasional setan. Itu memang sudah kerja-kerja dia. Setan itu kerja dia la atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Kita luruskan niat, kita buat, datang baik alhamdulillah, datang tak baik Allah sedang menguji kita. Kadang banyak orang berkata, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau rezeki dia banyak, badan dia sihat, jawatan dia tinggi, dia katakan, oh Allah sedang memuliakan aku.
Tapi bila rezekinya disusahkan Allah, badan dia disakitkan Allah, apa kata dia? Fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menyusahkan aku. Kalla, kalla, bukan begitu. Maka bila kita ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang pertama mestilah selalu husnuzan pada Allah. Sedang pada manusia saja kita mesti husnuzan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan kamu berburuk sangka. Jangan buruk sangka pada manusia. Maka cara yang paling baik nak bahagia adalah husnuzan pada Allah SWT. Ustaz Samad, kenapa Allah buat saya macam ni? Dia marah pada Allah, tapi marahnya pada saya pula. Dulu masa saya belum taubat, masa saya belum mengaji, rezeki saya lancar, duit saya banyak, hati saya senang. Sekarang ni bila 2-3 kali dengar tazkirah ustaz, saya pun taubat, saya pun mengaji, saya pun berhenti buat dosa, macam-macam musibah datang. Kenapa marah pada saya? Sebab ustaz lah saya hijrah. Buat baik, datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, ada 2 cara Allah. Yang pertama, dia nak bersihkan kita dari dosa-dosa kita yang lain. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, badan sakit, duri mencucuk tapak kaki. Kita berjalan 10 orang, ada 10 orang kita berjalan bersama. Yang 9 ini selamat, sehat, tapi ada 1 yang kena, kaki dia tercucuk duri bunga mawar jatuh di tepi jalan. Kenapa mesti saya yang kena? Kalau memang Allah itu adil, kenapa kita tak 99 ni kena? Nak jawab pakai hadis ke nak jawab pakai akal? Kalau nak jawab pakai akal, duri 1 kenapa saya yang kena? Kenapa tak 9? Duri 1 takkan kena 10. Tapi kalau dia nak dari hadis Nabi, sebenarnya Allah baik. Allah ingin engkau bersih sebersih-bersihnya, hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi dosanya bersih, tak ada lagi. Ada orang-orang yang disayang Allah, Allah ingin dia mati dalam keadaan bersih, tak ada membawa dosa. Maka hidup dia mungkin disusahkan Allah sikit, mungkin hati dia dirisaukan Allah sikit, supaya apa? Bersih segala dosanya. Tapi ada pula orang yang hidupnya tenang, rezekinya banyak, badannya sihat, tapi sebenarnya dia sedang dihukum Allah. Apa nama hukumannya? Istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Sebenarnya azab itu nanti dibagi Allah SWT, ditunda Allah SWT. Itulah yang disebut Allah wa umli lahum, aku ulur. Seperti orang bermain layang-layang, dia ulur benang, dia ulur makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi tersangkut. Oleh sebab itu maka kita selalu husnuzan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, boleh jadi dengan sakit itu kita ingat sehat, kita bersyukur pada Allah. Berapa banyak orang yang tak pernah dibuat Allah sakit, tak pernah dia bersyukur pada Allah. Saya ni memang besarlah nikmat Allah pada saya, Pak Ustaz. Saya tak pernah sakit. Jangan senang dulu. Fir'aun pun tak pernah sakit. Fir'aun matinya bukan kerana sakit, Fir'aun mati kerana tenggelam di Laut Merah. Oleh sebab itu maka bila kita sakit, satu sisi kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang mati saja. Bila kita datang ke rumah sakit, kita tengok awak sakit, dia innalillahi wa inna ilaihi. Tapi memanglah sudah lazim di bumi Melayu ni bila innalillahi tu mati. Padahal cuba tengok ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah di situ bukan hanya mati saja. Baca pangkal ayatnya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, takut, wa naqsim minal amwal, susah, wal anfus, sakit dan mati, was samarat, tak ada buah-buahan, kering, tak tumbuh kurma dan anggur. Maka orang ini kita katakan innalillahi, takut. Aku ni takutlah. Kenapa engkau takut? Aku takut laki aku diambil orang. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan untuk orang mati ya. Oleh sebab itu maka apa makna innalillah?
Apa makna innalillah? Jangan takut, jangan cemas, jangankan harta kita, jangankan anak bini kita, jangankan keluarga kita. Innalillah, kita ini pun datang daripada Allah dan akan balik kepada Allah, tak tahu apa-apa. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut, maaf, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Ada yang keluar dari perut ikan? Tak ada. Dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Jangankan bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Mak Saleh, bahasa orang putih, nama kamu pun kamu tak tahu. Kita ni semua ada problem hidup. Maka tak ada cara lain selain husnuzan pada Allah. Ambil air wuduk, selepas ambil air wuduk menghadaplah pada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati aku, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang soleh. Angkat kedua tangan. Masalah ini besar, tapi sebenarnya engkau yang paling besar. Allah.